Telah kita uraikan bahwa jika dalam satu surah terdapat beragam sifat mulia yang menyifati surah itu, maka ini menunjukkan surah itu memiliki kedudukan yang istimewa. Ziyadatus sifat tadullu ala imtiyazil mawsuf. Bertambahnya satu sifat menunjukkan bahwa yang disifati itu punya keistimewaan yang tidak biasa. Surah Al-Fatihah memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak biasa karena kemudian surah ini diliputi dengan nama-nama dan sifat-sifat yang juga sangat istimewa yang memiliki nilai-nilai di antaranya. Satu, memberikan petunjuk kepada kita pembacanya agar meneladani setiap keistimewaan yang melekat pada surah dimaksud, atau juga mengerjakan perbuatan-perbuatan mulia sehingga menghasilkan sifat-sifat yang melekat pada diri kita sehingga dikenal dengan itu sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seluruh kemuliaan yang melekat pada sifat ini juga menunjukkan fungsi surah itu dalam aktualisasi kehidupan, bukan sekedar menjadi bacaan. Kalau kita sebutkan misalnya surah Al-Fatihah ini adalah Asy-Syafi, sang penyembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah surah itu ketika kemudian kita dihadapkan pada penyakit tertentu, apapun penyakitnya. Karena itu nanti di pertemuan sebelumnya bahkan telah kita kisahkan bagaimana seorang dari kepala suku, ketua kabilah tersengat kalajengking itu sampai dengan sekarat, racunnya sudah menyebar, medis kemudian sudah angkat tangan, tabib sudah kemudian tidak mampu berkata menyembuhkan, maka seorang sahabat dengan izin Allah Subhanahu wa taala membacakan Al-Fatihah ini, lantas kemudian dengan izin Allah diberikan kesembuhan. Karena dia paham fungsinya, Asy-Syafi bacakan sembuh. Ya kan? Kemudian ada fungsi-fungsi yang lain misalnya. Ya, Ummul Kitab, Asasul Quran, ada Al-Kafi, Ar-Ruqyah, Ruqyah untuk mengangkat hal-hal negatif yang ada pada diri seseorang. Ya, tidak terkait dengan jin saja, tidak, sifat-sifat buruk tuh. Ruqyah dengan diri sendiri, ya. Selalu iri hati pada orang misalnya. Punya sifat dengki, dendam berlebihan. Ya, hati-hati merasa bahagia kalau orang susah. Bahagia nih kalau dia susah nih. Nah, itu bahaya itu sifat itu. Bahkan kata Al-Qur'an diisyaratkan orang hasad itu sampai malam gelap gulita itu nggak bisa tidur. Makanya kita berlindung dari penyakit hasad ini karena dampaknya ini bisa membuat kita pun gelisah yang terkenanya sampai tidur pun nggak enak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil wa min syarri hasidin idza. Perhatikan, orang hasad itu disamakan dengan penyihir. Awas, naffatsati fil 'uqad. Ya, sama dengan penjahat di waktu malam, ghasiqin idza waqab. Kalau Anda tinggal di satu tempat misalnya, masuk ke satu tempat atau hutan belantara yang banyak perompaknya, tiba waktu malam, tenang nggak? Tidak. Karena kapan saja bisa dirampok, kapan saja bisa dirampak, Anda nggak tenang. Sama dengan begini, Anda ingin uji nyali, mau ada TV mau nggak? Masuk kemudian ke satu tempat, rumah yang sudah ada bongkahannya, tidak ada tuannya, ada pohon tumbuh di dalamnya, ya. Tiba-tiba mau tidur di situ, belum masuk sudah bergerak, wah, terdengar suara. Apalagi jelas terdengar balik siap katanya kan. Oh, pulang dan sebagainya. Suara terdengar pulang, ya kan? Baik, mau tidur di situ tenang nggak? Tidak. Dan naffatsati fil 'uqad, ghasiqin idza waqab. Sama orang hasad juga begitu. Hati-hati. Kalau antum hasad, baik yang dihasadi atau yang hasad itu nggak bisa tenang. Bahkan mau tidur pun masih mikirkan orang yang dihasadi. Capek hidupnya. Dalam mimpi pun masih ke bawah juga. Gara-gara dia dibeli kulkas dalam tidur, Anda bayangkan. Masih ke bawah hidupnya nggak enak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau ada penyakit seperti itu, riya ka, iri hati ka, dengki ka, sum'ah ka, ruqyah. Apa di antara alat ruqyah? Bukan cuma yang kul ats-tsalatsa, al-mu'awwadz ats-tsalaats. Ya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sebelum keduanya qul huwallahu ahad. Selain tiga surah itu Al-Fatihah. Karena itu Al-Fatihah disebut dengan surah Ar-Ruqyah. Ruqyah pertama Al-Fatihah, sebelum yang lain. Maka praktekkan. Ini bukan sekedar dibaca kemudian dalam salat, betul dibaca di rukun. Kenapa Allah tempatkan rukun itu? Supaya membiasakan diri kita. Makanya orang sehat itu jiwanya pun sehat. Orang salat jiwanya sehat, pikirannya sehat. Karena tiap hari dia meruqyah dirinya 17 kali dalam sehari. Makanya kalau ada orang salat, masih iri hati, masih dengki, masih dendam, masih hasad, pasti ada yang salah dengan salatnya. 17 kali. Ini ada gelas nih kotor, dibersihkan 17 kali, masih kotor juga. Ini bagaimana cara membersihkannya? Mungkin dia mengelap pakai lap yang sudah ada olinya, jadi kotor juga. Sama juga sholatnya tidak benar. Jadi kalau orang 17 kali ruqyah dengan Al-Fatihah, kan Al-Fatihah kan sehari 17 kali bagi seorang muslim.
baligh, berakal. 17 kali. Anda mesti baca 17 kali. Jadi kalau 17 kali itu Anda bacakan masih sakit juga, ada yang salah di situ. Ruqyah. Itu rahasianya kenapa jadi rukun. Kenapa mesti kita baca? Karena Allah inginkan fisik kita sehat, jiwa kita sehat, dan sempurna cara berikhtiar dalam kehidupan kita. Jadi kalau sholat itu benar, semuanya itu maksimal. Rezeki datang, jiwa kita sehat, fisik kita kuat. Karena Syafi mengangkat semua penyakit. Quran surah ke-17 ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari ayat Al-Qur'an itu minnya tabi'id sebagian. Ada yang mengatakan istighraq semua. Semua ayat Al-Qur'an, tapi ada yang berpendapat sebagian ayat Quran bahkan surahnya ada yang menjadi syifa, penyembuh dari semua penyakit. Apa diantaranya? Langsung disebut oleh para ulama Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi kalau orang sholatnya benar, sehat dia.